20 Mei 2020. Roh Kudus menjadi sumber kebenaran bagi kita. Saudara-saudariku terkasih, Gereja Katolik terkenal dengan aturan yang ketat dan disiplin. Misalnya, aturan bagi para katekumen harus mengikuti perayaan Ekaristi atau ibadat Sabda setiap minggu, harus mengikuti pembinaan selama 1 tahun, harus menghafal doa-doa dasar Katolik, aktif di lingkungan, dan lain sebagainya. Tujuan dari disiplin dan ketat aturan adalah orang sungguh-sungguh menjadi Katolik yang baik dan benar, memiliki dasar iman Katolik yang kuat, yang tangguh, bukan Katolik asal-asalan. Banyak katekumen yang berhasil melewati proses pembinaan ini merasa puas dengan disiplin dan ketatnya pembinaan dan bangga menjadi orang Katolik. Saudara-saudariku terkasih, proses pendampingan Yesus kepada murid-muridnya dinilai ketat dan disiplin. Yesus menghendaki agar para murid menjadi murid yang baik, murid yang taat dan disiplin. Injil hari ini menampilkan beberapa pesan Yesus kepada murid-muridnya. Pertama, masih banyak hal yang hendak kukatakan kepadamu, namun sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi bila Roh kebenaran datang, Ia akan membimbing kamu kepada seluruh kebenaran. Pesan Yesus ini menekankan bahwa iman dan pewartaan para rasul baru akan menjadi lebih jelas setelah Yesus meninggalkan mereka. Tetapi ini bukan semata-mata usaha para rasul, melainkan peran dari Roh kebenaran untuk membimbing dan menuntun para rasul dalam mewartakan kebenaran dan hidup dalam kebenaran. Kedua, Roh kebenaran tidak akan berbicara dari dirinya sendiri, tetapi yang diterimanya dari Allah. Ungkapan Yesus ini jelas bahwa Roh Kudus, Roh kebenaran itu tidak berkata-kata dari dirinya sendiri, melainkan dari Allah, dari Yesus sendiri. Di sini para murid juga perlu menyadari bahwa karya pewartaan Injil tidak melulu urusan mereka, tetapi campur tangan Allah, campur tangan Yesus Kristus dalam karya mereka. Dari dua ungkapan ini saya menarik kesimpulan bahwa para murid sebenarnya tidak perlu cemas dan takut, karena di dalam diri mereka Allah dan Yesus turut berkarya. Saudara-saudariku terkasih, kebenaran yang diungkapkan Yesus tak perlu diragukan. Lukas menunjukkan peran Roh Kudus dalam membantu Paulus ketika berpidato di Athena. Dalam pidatonya, Paulus tidak menonjolkan dirinya. Ia tidak berbicara dari dirinya sendiri. Ia sungguh-sungguh berbicara dalam bimbingan Roh Allah. Roh Allah membimbing Paulus masuk dalam budaya dan kebiasaan orang Athena. Roh Kudus membimbing Paulus untuk berbicara tentang Allah yang mereka tidak kenal, tetapi yang dikenal dan diimani serta diwartakan oleh Paulus. Allah yang menciptakan langit dan bumi. Allah seperti inilah yang perlu dicari dan disembah. Saudara-saudariku, ketika Paulus berbicara tentang kebangkitan, banyak orang mulai protes dan menolaknya. Namun ada beberapa orang yang percaya, di antaranya Dionysius dan Damaris. Dalam situasi ini, Roh Kudus juga tetap menjadi sumber kebenaran bagi mereka yang percaya kepadanya.
Saudara-saudariku terkasih, sebuah pertanyaan untuk kita renungkan. Apakah penghibur yang dijanjikan Yesus akan berbicara tentang kebenaran dalam seluruh peristiwa hidup kita, dalam seluruh pewartaan kita? Bagi yang beriman pasti akan menjawab ya. Namun bagi mereka yang ragu akan imannya, pasti akan menjawab tidak. Bagi yang masih mengandalkan kekuatan Allah akan menjawab ya. Tetapi bagi yang mengandalkan kekuatannya sendiri dan lupa bahwa tugas pewartaan adalah karya Allah, akan menjawab tidak. Saudara-saudari, Tuhan Yesus mengajak kita untuk memiliki iman yang teguh, iman yang tangguh. Dan bagi yang belum beriman teguh, beriman tangguh, diminta untuk membuka hati, menerima bimbingan Roh Kudus yang akan menjadi sumber kebenaran dalam imannya. Tuhan memberkati.